syuting jadi nges on cam. Aduh, podcast. Lah tuh guys, soalnya enak bintang tamu istimewa ki. Oh. Terus ya sotek untuk era tuh. Mudut baik. Baik, aman. Aman. Ke tamunya di mana ya? Tamunya di mana? Dalam perjalanan di Awang-Awang. Aduh. Mudut dilanya. Ya, ngaraga suku mah heula. Iya, asbak di mana, Bro? Hah? Asbak atuh. Aduh, si Pitona eueuy. Si sana asisten. Warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun buat sahabat Komjodi, ketemu lagi masih di acaranya Dukun alias Kodi duduk tekun. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu setia menyaksikan acaranya Dukun atau podcastnya Dukun duduk tekun. Jadi Dukun itu kalian jangan berpikiran bahwa dukun itu seseorang yang sangat menakutkan, yang ahli santet, ahli guna-guna, ahli pelet, ahli nginjem ke Bang Emok, bukan seperti itu. Tapi di Komjuri Bandung, dukun itu dikemas menjadi salah satu acara, yaitu duduk tekun alias ngagibah. Bau jengkol tuh. Oke, sahabat Komjuri, tidak panjang lebar dan tidak panjang ngomong ya, karena panjang lebar itu adalah luas tanah. Kita langsung aja panggilkan bintang tamu. Bukan bintang tamunya, narasumber. Jadi beliau ini seorang konten kreator juga. YouTube-nya namanya apa, Ki? Ki Gareng Anggabaya. Hah? Ki Gareng Anggabaya. Ki Gareng Anggabaya. Berarti dulur saya dong Gareng mah. Saya cepot. Kita Gareng teh Adi. Baraya kene emangnya Ki Gareng Anggabaya. Jadi beliau ini punya channel YouTube yaitu Ki Gareng Anggabaya. Nanti sama saya dicantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa follow, bisa subscribe, bisa lihat konten-konten beliau ya. Jadi beliau ini selama explore itu banyak sekali pengalaman, tentunya bertemu sama makhluk-makhluk astral ya, diantaranya ada Bang Emok. Ada makhluk astral itu Bang Emok. Debt collector, hari juri manggis punggunya. Oke, kita langsung aja panggil ini dia sahabat yang akan menceritakan pengalaman atau kejadiannya selama beliau di dunia spiritual atau dunia mistis ya. Ini dia. Sana mana lagi? Ki Gareng Anggabaya. Enggak tahu Ki Gareng. Kang Dik. Dari mana? Oh, pun. Salah. Wah, ini dia guys. Ya. Waalaikumsalam. Rampes. Kang Dik. Luar biasa sehat kan? Alhamdulillah ya. Kesibukannya apa nih sekarang ini? Kerja konten kreator itu kerja nih jalan. Oh itu punten pantau Ki ya suara motor. Oh sudah bisa ya Bang Emok. Oke kan. Jadi di acara Dukun itu kita ya serius tapi ada humornya gitu. Jadi ini saya benar. Jadi saya ingin mengemas acara podcast ini. Kadang-kadang kan di konten yang lain tuh benar-benar tegang tapi nggak ada heureunya gitu ya. Karena orang Sunda mah resep ame awet kok. Heureuy. Gitu ya. Akang sibuk kerja sebagai apa? Ini apa? Bikin roti. Sekarang udah kan Roti Jepang. Roti ini biasa. Roti Jepang. Roti buaya. Ini buaya darat tuh. Biasa dulu. Kopi lah. Sebelum kita lanjut ya, sahabat Komjek ngopi dulu biar santai. Kopi mana kopi? Anjing. Pembersih WC nggak racun nah. Itu jauh-jauh. Kopi dulu lah ya. Sok akan banget. Saya mah tara ngopi kan. Kawa-kawa tuh. Oke kan, udah berapa lama kerja di mana teh roti? Iya, maksudnya sama saudara itu. Itu punya perusahaan saudara Berdikari gitu. Oh, berdikari. Dari kan di semenjak corona tuh jepret 3 tahun sih. Udah. Jadi corona teh main tinggi. Iya, down ya benar-benar. Jadi semua pas corona semua ini
ya, imbas penghasilan nggak ada. Oke, selain alhamdulillah. udah berapa lama itu? Ada setahun berada sama saudara ya udah. Nah, sebelum kerja berusaha sebelum kerja di tukang apa? Bikin roti, kerja apa? Pernah? Di ATM pernah, isi ATM. Maksudnya gimana? Isi ATM. Lu duit ATM. Cash ATM. Oh, jadi mau ATM Sukrikor, tahu Sukrikor? Hah? Sukrikor. Iya. Jipon S atau tengah arti ya. Jangan apa lawan yang ada kerangkeng. Oh iya iya. Uang bro. Oh iya yang suka dikawal. Itu jalannya duit. Itu biasanya ngisi duit itu setiap mesin ATM itu berapa? Satu kaset 2.300 juta. Kaset pita atau kaset apa? Bukan kaset CD. Oh bukan. Kaset uang. Karena uang. Oh uang. Jadi berapa itu? 2.300. Kaset itu tergantung limit. 2.300 apa? Juta. 2.300. Masih 2.300 depan udah. Akan gimana ya ini? 2.300 juta maksudnya. 2.300.000. Gimana? Yang benar dong. 2.300 juta. 2.000. Berarti 2 miliar ya? 2 miliar. Ini udah inget. Santai ngopi. Santai lah, tunggu dulu lah. Ngopi lah. Jadi bingung jadi mas. 2.300 juta. Kali ini. Kelah dong. Kan eta teh 2.000 teh udah masuk nominal 2.000 2 juta kan itu masuk hitungan ya benar teh. Iya. 2.300. Hah? Nyobi sini tipu. Saya ngobrol dulu santai Kang. Oke, Akang nah dulu pernah bekerja sebagai pengisi uang gitu ya, anggapan biar milenial biar umum lah, pengisi uang itu ya ATM. Berapa lama kerja? 4 tahun, 5 tahun gitu. Pernah nggak pas Akang nganterin uang itu ada sesuatu misalkan ada yang merampok gitu. Alhamdulillah. Kita nggak ngobrol tentang mistis dulu. Kalau ngobrol tentang mistis pasti pengalamannya lebih edan karena beliau ini seorang explorer juga. Dan gimana? Saya wajar sehat itu Nah, enggak edan edan. ngomong soal mana benar oke ini nggak salah. Edan. Oke. Nah, pernah nggak ngalamin pas Akang mau nganterin uang itu kayak yang nggak begal gitu? Alhamdulillah sih selama pengisian ada kan dulu mah sampai jam 12 malam tapi kelamaan berlanjut non-stop tapi nggak ada sih. Nah kalau yang dibegal itu bagian Jipres pernah di jalan Sunda. Pernah dengar nggak? Ya Jalan Pahlawan itu kan. Yang meninggal itu? Hah? Bukan meninggal. Waktu itu ada yang meninggal di Jalan Sunda kan? Itu mah beda dinya. Oh beda dia. Itu mah gengnya. Ya. Oh yang kenapa itu di Jipres. Tapi itu mah oknum sih. Jadi kan yang jadi udah tahu jadi kadang-kadang maaf ya kadang-kadang alumni ya yang jadi yang dulu pernah tahu lah kuncinya selapurnya. ya. Iya. Oke, kita jangan bahas lah semua itu. Oke, jadi itu kejahatannya. Nah, alhamdulillah. Sekarang kesibukan Akang bekerja sebagai pembuat roti atau bikin roti sendiri. Rotinya seperti apa? Roti tawar atau yang masuk ke warung yang buaya ada darat busit. Roti buaya tuh yang buat hajatannya yang itanan Betawi. Jadi di Bandung itu diproduksinya. Itu dikirimnya kemana aja tuh? Ya Kak, tergantung yang mesennya itu. Tapi luar kota belum. Ya dalaman kota. Oh, dalaman kota, bukan dalaman baju bukannya, bukan. Oke. Dalaman kota, oke. Nih, sebulan itu lumayan omsetnya kan? Buat omsetnya. Alhamdulillah. Ada ya. Itu masalah dapur ya. Iya. Nah, Akang benar nggak? Akang sekarang selain produksi ini, Akang punya channel YouTube juga ya? Iya. Channel YouTube-nya apa boleh disebut? Ki Gareng Anggabaya. Ki Gareng Anggabaya. Itu kontennya seputar apa? Kontennya itu ya eksplor misteri sama rukiah ya, pengobatan. Wow, ngeri. Berarti dikolaborasi dong? Kolaborasi enggak, maksudnya pas misalkan ini ada bintang tamu yang ikut eksplor Akang terus ada kemasukan terus ya, seperti itu. Iya, bisa kayak gini katanya. Misalkan punya pasien ada yang ini mah real gitu ya. Iya. Sakit non medis. Ini mah di luar eksplor. Nah, ini mah berarti Akang juga buka pengobatan dong. Iya, tapi oke. enggak terlalu dipang-pang gitu. Oh, enggak jadi
belum punya tempatnya gitu. Boleh nanti Harus di sini khusus gitu. Tuh. Ya Ki, ya. Bisa nanti kalau misalkan ada tetangga atau pengen diruqyah kan bisa dihubungi ya. Bisa. Oh, ada nomor WA-nya boleh Ada, disebutin. Ada. Instagram atau media sosial. WA-nya di mana? HP lupa lagi nomornya. Pokoknya nanti dicantumin ya. Siap. Oke, itu Akang. Nih kita belum membahas tentang seputar dunia ekspor ya. Nah. Tapi membahas tentang Akang di dunia Usaha. bukan usaha, di dunia spiritual atau pengobatan apa sih? Ruqyah. Nih, pernah nggak Akang mengalami itu ada salah satu pasien yang susah banget diobati? Nah, pertama biasa-biasa aja gitu, bukan biasa-biasa, tapi saya bukan apa. Yang penting intinya aku yakin gitu, yang menyebabkan bukan saya. Apa yang menyembuhkan ya gitu, tapi sebagai praktisi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu obat. Oke, kita potong dulu. Kan di dunia ini Tuhan menciptakan jin, malaikat, sama manusia ya. Roh kayaknya, roh manusia. Itu kan jin tuh ada dua golongan, seperti manusia kan ada jin kafir, ada manusia yang kafir, ada juga ya, ada yang muslim, ada yang ini. Kan jin juga ada yang muslim, ada yang kafir nih. Kalau misalkan itu yang kemasukannya muslim, kalau didoa-doain gimana, nolak nggak atau gimana? Perbedaannya ya. Orang yang kena gangguan jin, ya maksudnya dari golongan muslim, minimal kalau dibacakan Al-Fatihah, tapi kalau si praktisinya ya, ayat-ayat yang kita dibaca, insya Allah kena efeknya si jin, kepanasan. Tapi kalau kita kadang-kadang ada kan ya, jadi kadang-kadang misalkan nurutan, tapi keyakinannya kita semua makhluk jin itu nggak tahu, maksudnya misal Al-Fatihah kan gini-gini, tapi ada satu yang misal nggak bisa disebutin sama jin itu ya. Ada. Paling di ayat isi Al-Quran ya, ayat apa? Ayat kursi bisa. Pas walaya udu hibduhuma itu nggak bisa itu. Emang jin bisa Allahu la ilaha illallah terus selanjutnya, tapi yang walaya udu hibduhuma wa huwa alimnya itu nggak bisa. Coba aja kalau kan gitu. Ada yang kesurupan bacain itu. Meskipun itu jin muslim juga nggak bisa. Pas walaya udu hibduhuma. Oh, jadi itu yang jadi kelemahannya ya. Seperti itu. Oke. Yang paling berat Akang pas ngobatin di daerah pasir pun tadi bebas sih nggak disebut. Iya. Ya itu nasi santet. Guna-guna gitu ya. Ya santet saya. Itu kenapa itu guna-guna kenapa masalahnya? Ya masalahnya ini nanti dulu lama ya kan biasa pacaran ya. Nikahnya sama yang lain. Jadi sakit hati si cowok yang cewek cowok yang dobatin ya cewek berarti si cowoknya yang guna-guna ya. Sekali ruqyah sembuh masuk lagi jadi lagi itu udah beberapa kali cina, malahan dibawa ke orang Garut tetap aja. Maaf saya bukan nyombongin saya bukan ini, tapi ini bukan fakta ya gitu. Benar. Fakta katanya gitu. Hanya saya bisa bantunya, insya Allah ya kalau Akangnya percaya ke saya gitu, bukan dalam artian percaya ke Allah, bukan itu perantara gitu ya, insya Allah dibantu gitu. Makanya pas waktu tapi banyak kenalannya, ada aja gitu kalau jangan gitu. Kalau diobatin ada aja apa hambatan. Iya. Karena nggak mungkin semua lurus kan, pasti ada tantangannya ya. Iya, tapi jangan salah, itu gangguan di bangsa jin. Sangkan dibelokkan nggak bisa manipulasi gitu. Kadang-kadang gitu mau aduh sayang ada janji, jadi banyak koyang. Jadi sebelum si yang mau ngobatin ke rumah itu udah ada gangguan. Itu yang jadi alasannya. Udah tahu durasinya si jin itu. Iya pastilah, karena dia tahu saya tidak tahu dia, benar nggak? Karena itu goib. Iya, mereka bisa lihat saya, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Tertutup hijab, tindakan jin jan tertutup. Jadi tidak bisa dilihat oleh bangsa manusia. Ini hakikatnya gitu. Tapi ada orang-orang tertentu, kayak para alim soleh, para rasul soleh, itu
kasarnya udah terbuka. Beda aja sama kita gitu. Bukannya maaf saya nanya, kalau korin itu apa sih, Kang? korin. Nah, jin korin itu pendamping kita. Jadi kita lahir ke alam dunia sama dengan kodam. Kodam beda. Iya, beda. Korin sama kodam beda. Beda. Kalau jin korin udah di set. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap seru banget. Tiap manusia udah ada. Jin korin yang tidak bisa dihilangkan. Jadi gini. Nah, contohnya gini. Jin korin itu disebutnya playboy, rekaman kita. Bukan playboy. Ini bukan. Oh, jadi record ya. Jadi jin korin itu yang meniru kita aktivitas sehari-hari. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan nih putanya ada misalkan ada teman yang meninggal, terus ada teman lagi yang melihat itu ayah situ penampakan. Itu jin korin menampakkan. Apalagi orang yang sebelumnya di dunia itu berbuat yang tidak baik lah, maksudnya arogan atau dikenal jahat. Hati-hati, itu jin korin lebih jahat. Iya, bergentayangan di dunia. Makanya kita selama dunia itu harus kan di surat wa makhlukul jinni wal insi illa ya'budun, diciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Iya. Sama jin juga katanya punya suami istri, sama punya anak dia. Ya, anaknya bisa lebih dong. Umurnya juga bisa lebih. Kita kan misalkan di manusia anaknya paling maksimal ya taraweh 10 ya taraweh. Berarti jin bisa 1000. Iya, kayak kucing kan gitu kan. Kucing masih mending. Kalau misalkan jin itu bisa lebih dari itu. Iya. Pasti. Yang paling tapi jin muslim juga ada yang menggoda gitu kan? Ada semuanya. Jadi menggoda secara apa? Kalau misalkan mereka terganggu atau gimana? Atau mereka enggak, kita misalkan gini ya, kita berbuat nggak baik di masjid, mereka mengganggu seperti itu mungkin ya. Jadi gini ya, kalau berbicara soal jin, hakikatnya tetap bangsa jin itu mengganggu manusia, mau jin kafir mau jin muslim tetap ya hakikatnya manusia kan gitu. Tapi kalau kita dibacakan ayat suci Al-Quran, apalagi dalam surat Al-Jin, kan itu Nabi Muhammad udah mewahyukan surat Al-Jin. Iya. Kul uhya ila lizi maholak. Jadi kan rombongan bangsa jin itu apa? Berbondong-bondong berjamaah mengaji ke Nabi Muhammad. Nah gini kan, dulu kakak saya mengalami. Kakak saya dulu pernah gitu ya. Kan nakal kakak saya. Nakal pas zaman puasa ya. Puasa kan biasa kalau misalkan kayak tarawehan gitu kan nakal gitu, kalau salatnya mengganggu. Pas beliau ini ya kakak saya ini tidur di masjid. Nah pas bangun-bangun itu ada di dalam pindahin beduk. Benar nggak itu? Iya. Pengaruh dari jin juga. Ya. Kan jin itu nggak bisa mengangkat orang kan? Kata siapa? Oh bisa? Nah itu kan buktinya mengangkat orang. Oh, kirain bisa menyentuh. Oh bisa menyentuh. Bisa. Tapi energinya yang benar-benar ini mungkin ya. Jadi punya golongan energinya ya. Iya. Seperti kita misalkan yang polos, terus kita yang itu berilmu. Nah itu pasti tembus gitu. Kalau kitanya kitanya imannya kuat, apalagi punya amalan-amalan tertentu, tapi punya guru yang bersanad. Oke, luar biasa amal-amal. Itu kalau misalkan yang beramal itu hanya tembus. nonton di Google gitu. Oh bahaya. Kalau lihat-lihat di YouTube amalan bacain. Kadang kan ada yang hodam. praktisi spiritual nih ngasih amalan masuk. Hodam jin kabur masuk, hati-hati. Salah ayat juga bisa bahaya itu. Iya, orang apalagi ini tamu orang amalan baca bismillah aja 1000 kali dibacain tapi tanpa ijazah guru. Ini kena kan kayak iya. Masuk jin kafir. Kadang-kadang lebih ngeri ya kalau misalkan kita mengamalkan sebuah ilmu gitu tanpa ada pendamping guru itu. Nah, itu jatuhnya bisa gila. Iya, makanya dari sini kan meluruskan. Jadi biar paham ya. Iya, Saling-saling ini aja. Saya edukasi. Saya bukan ustaz, bukan ini benar kita edukasi. Iya. Ustaznya juga belum tentu tahu ya, karena ini penting banget. Jadi seperti apa gimana kan? Apanya maksudnya? Edukasinya tadi, meluruskan amalannya. Oh, iya gitu kan. Jadi intinya itu kita kayak
mau baca Al-Fatihah, mau ayat kursi harus punya guru yang diijazahkan gitu, apalagi yang bersanad. Jadi bersanad itu tuh guru kaguru. Jadi mata rantai, bukan mata rantai COVID. Jadi jangan ngulik sendiri. Nah, gitu bahaya. Bahaya. Soalnya apa? Saya pengalaman, makanya saya terjunnya gini. Pengalaman seperti apa? Ya gitu. Amalan yang tidak ada bernyata. Saya akan pernah stres. Alhamdulillah. Boleh dong. Tapi alhamdulillah. Enggak, gimana? Oh iya, masuk aja. Masuk. Dia ngomong sendiri, wah ngacak gitu. Kayak apa? Astagfirullahaladzim. Kayak mabok kecubung gitu. Nah, gitu. Alhamdulillah tapi saya sembuh. Ada ya saudara ini ada yang lebih tinggi gitu. Tapi sekarang udah meninggal. Gimana Kang bisa seperti itu? Coba-coba gimana baca-baca? Aduh ya, lihat di YouTube atau gini? Ya, intinya mah gini lah. Jadi kan keturunan kakek saya ya kalau bicara soal ini. Iya. Ada yang bisa gitu ya, yang bisa ngobatin. Jadi saya jadi apa gimana? Jadi timbul bukan ini, bukan sebuah orang hayang gitu, tapi bukan muncul aja tuh pengen ini, tapi pengen kan dalam Quran khairum minas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia saling tolong membantu dalam memberikan manfaat. Nah itu gitu. Jadi kan membantu yang terkena gangguan. Oke, gitu. Jadi saya mau gitu. Wah, berapa lama itu kan pas? Nah, saya malahan tanpa guru. Berapa lama pas Akang? Apalagi kalau puasa, wah, efeknya kerja panas tuh, gerak badan tergerak-gerak sendiri. Nah, gitu ini. Terus obatnya orang Cibiru. Waduh. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada, udah ambil. Nah, kenapa Akang sekarang terjun ke explore? Kenapa gitu? Suka berburu apa? Hantu, berburu gitu ya. Ya berlanjut ya, udah gini, udah sembuh, saya break dulu soal dalam bidang pernah break dulu gitu. Cari nama kapok gitu ada orang tua ini. Udah gitu break gitu. Nah, ketemu lagi, bukan ketemu, udah kenal maksudnya. Udah kenal sama yang pada Pekan Uli Hikmah itu guru sama ya, Gereja. Iya. Ya, Ustaz Abah Budi ya? Abah Budiman. Nah, gitu. Itu udah tahu sih, saya udah tahu. Udah kan masih kena selokasi aja tuh. Selmur ya tahu selingkungan ya. Masuk ya sowan ini ngobrol ke Abah Budiman, ikutan jadi laskar, ya ikutan tawasul zikir atau didampingi. Ya, nah itu kan, makanya cari guru yang mursyid, makanya yang guru mak jadi mata rantai itu. Jadi buat sahabat pemenjiri, kalau misalkan kalian ini hati-hati, jangan pernah ngulik sendiri, jangan pernah mengamalkan tanpa ada ijazah, apalagi kalau misalkan nggak ada pendamping gurunya, itu bahaya banget ya. Bisa-bisa kena mental kita, kena ya gila lah. Asalnya banyak Kang ya. Kalau misalkan ini Akang masih bisa disembuhkan, alhamdulillah. Kadang-kadang kan banyak gitu yang nggak bisa disembuhkan karena itu kan pengaruh iblis ya. Jelas. Jin apa? Karena malah itu sama dengan mengundang. Iya, makanya. Karena mereka menyerang diri kita ya, batin kita. Iya, apalagi kalau misalkan ke dalam lambung bahaya ya. Nah, batin dulu, udah batin baru jasmani yang makanya gitu. Yang kurus teh, yang gimana? Adik saya kurus berarti. Loba juri kan gitu. Loba juri jarian tinggi empok. Enggak, minta. Saya mah alhamdulillah yang nggak pernah mengamalkan gitu kan, tapi saya mah pengen tahu, belajar, tapi saya pengen gitu belajar seperti Akang, punya guru, cuman belum waktu gitu. Tapi kalau misalkan masalah ke pergoiban kayak explore, saya siap kalau buat raga. Tapi kalau ini ya pastilah ada yang di belakang, nggak mungkin polos itu. Nih Akang, pas selama explore pas tahun berapa itu pas ngedirin YouTube ini? YouTube mah ada setahun lebih lah. Setahun lebih. Itu Akang sengaja bikin channel YouTube? Iya. Kan udah punya guru itu, jadi ada yang pendamping gitu ya. Memang kan jadi ada benteng di belakang. Iya, makanya kan gitu. Jadi merasa pede gitu ya. Iya, kalau kita kan kontennya YouTube-nya tentang masalah berbenturan dengan bisnis, dengan pergaulan. Kalau kita polos, wah, ini bahaya. Nah, gitu. saya juga sampai muntah darah gitu.
Ya, emang dia nggak kelihatan tapi mereka itu menyerangnya pas kita lagi iya lengah, pas kita tubuh kita lagi lemas, konsentrasi kita kurang. Nih berapa orang kan di YouTube Akang itu timnya? 5 orang 6 orangan. Itu maksudnya pas setiap penelusuran atau explore itu selalu ada solo explore atau gimana? Masih solo explore teh misalkan nih Akang nih ke tempat sesuatu, ke tempat tersebut angker terus ada yang diperintahkan sok kayak Chan gitu. Iya kayak gitu. Kayak tadi kan saya di bidang apa kontennya di Rukiah sama eksplorasi kayak ini ya, bukan punya pasien ini ya. Saya datang rupanya di Rukiah tapi minta dulu ke pasiennya, maaf boleh nggak di video ke YouTube ya, kalau ngizinin kan oh boleh mangga saya tapi kalau pribadi jangan saya nggak maksa udah gitu aja paling eksplor aja. Kalau jadi nggak maksudnya kita mah menyentil aja ini menyentil. Jadi kadang-kadang kan ada salah satu konten gitu, konten kreator yang ini ada ini pengen dipublik gitu, benar ya itu settingan atau benar ya gitu. Settingan ya tau lah, nggak usah disebutin namanya, sekarang banyak ya. Ini kalau kita mah kalau explore ya kalau pengen real ya kan, kalau settingan karena settingan gitu ya gitu. Karena Indonesia itu sukanya ya sama kampung sandiwara, benar nggak? Tapi kalau untuk sekarang ini ya selama ini Akang nggak pernah pakai settingan kan? Nilai aja gitu. Ya kalau nggak percaya lihat aja. Iya. Itu saya nah itu. Buat kalian kalau misalkan penasaran bisa kunjungi langsung channel YouTube-nya yaitu Cigareng Anggabaya. Jadi di sana juga ada edukasi juga ya. Ya, ini maksudnya ya. Jadi edukasi penelusuran, edukasi pengobatan ada nggak? Iya. Ada. Oh ada di sana, udah ada di YouTube. Nih Kang, selama Kang explore di Bandung ya, saya ininya di Bandung. Tempat mana yang paling angker yang Akang pernah dikunjungi, yang pernah dieksplor? Daerah mana? Yang yang kerasa saya ini yang dekat aja ini Cikadut aja. Itu diganyang nggak sih pada kali ini? Cikadut pemakaman, krematorium pemakaman. Oh yang ini COVID ya? COVID ya itu. Yang sebenarnya COVID. Kan di sana ada pemakaman Cina. Iya, tentu. Akang explore di sana. Oh ini ngeri ya tuh bro. Di surga negeri lagi. Wow. Ningali makan lagi nggak terlalu ya, maaf ya. Emang saya lihat itu nggak terawat ya. Iya, nggak nyangka saya. Itu kan ayah suku mayat kaluhur yang pakai sepatu kelinci. Gimana kan? Ini seru banget. Gimana? Dibanding saya apel yang kayak gedung kosong yang gitu kan kebanyakan penghuninya jin muslim. Kalau ini daerah kita benar jin kafir semua itu. Makanya coba lihat videonya. Banyak perlawanan. Berarti nggak ada warna salah kan? Amita baca. Berarti Akang kesana dibacain apa ayat-ayat Al-Quran? Biasa, ya cuman ada tebal gitu. Jadi ya kadang-kadang jin juga ada yang berilmu, jangan salah. Kayak kita punya lebih malah mereka tuh lebih tahu tentang isi Al-Quran ya. Iya. Kan dulunya dari tapi dulunya di surga. Punya kelemahan juga gitu ya. Ada salah satu ayat yang bisa mereka tahu. Kan dulunya kan surga. Siapa dia? Jin. Oh surga? Iya. Kan apa? Iblis itu kan ketua menolak kakek nenek moyangnya itu iblis. Iblis kan di surga. Karena udah cari kan Al-Quran tuh. Oh iya benar kan Nabi Adam juga di surga. Kenapa bisa turun ke bumi? Karena menggoda, sombong, menggoda Nabi Adam yang pas makan buah holdi ya. Iya. Makanya turun ke bumi. Saya bakal lihat Nabi Adamnya pas diturunkan ya kan asik. Tirisan tuh mau. Makanya jangan salah kalau dibaca-baca ada juga kan tidak mempan dulunya dari surga. Iya. Tuh. Kalau misalkan Nabi Adam nggak tergoda, mungkin nggak ada iblis, nggak ada manusia ya. Mungkin semua manusia ada di surga ya, seperti itu ya kayaknya ya. Tapi nggak ya bisa itu mudah disetting. Pesan Allah ya, karena kita nggak tahu lah rencana Allah seperti apa kan. Ya, gitu. Ngopi dulu kan. Oke, ini seru banget ya sahabat Komjuri. Nih, pas Akang explore di Cikadut tadi. Nih. Akang tuh bawa medium, maksudnya bawa orang yang buat di mediator, bawa di gimana ini?
diundang atau Iya, atau iya. masuk sendiri? Diundang ya, maksudnya ayah di sini misalnya pemakaman ini katanya gitu kan, kadang-kadang lain boy ini suka mengganggu. Nah, dicek gitu, maksudnya di sini sosok apa aja gitu dimasukin lewat mediumisasi, yaitu mediator gitu. Ngomongnya gimana? Apa ya? Pas ngomongnya pas mediator itu Oh. bahasanya bahasa Cina atau bahasa Kebanyakan bahasa Cina. dengar dia tuh Nah, ada lipu asli nak wacing ada. lipu ke rumah translate anjir ke rumah juringnya bahasa Cina anjir Tapi kebanyakan terus ada cincang keling manuk cingkling kayak si bokong aja kayak gitu si Kerasakti. oh gitu Itu di Tuan Mak disebutnya apa? Di Beres UU, kan? Yang orang Cikadut pasti tahu Tuan Mak. Itu angker dulu. maksudnya Tuan Mak gimana? Tuan Mak yang pendirinya Tuan Mak, namanya Tuan Mak. Maksudnya bukan gedungnya gitu, bukan raja. Pendiri. Oh iya pendiri itu mah. Nah, Pendiri makam Makam Cikadut. Cikadut gitu. Cina. Enggak, bentar, Tuan Mak tuh nama orang atau Nama apa? orang. Kan. Nama orang. Berarti nu ngageugeun dong. Bukan yang punya manusia. Manusia. Oh, masih hidup? Nah, udah meninggal. Oh, udah meninggal. Nah, jadi orang apa? Peninggalan itu disebutnya jadi pemakan itu ya udah dikenal Tuan Mak aja gitu. Tuan Mak mah satunya punya. Mak kan Inggris, Belanda, Kan nyata kan Cina. Cina. Iya. Berarti harusnya Tuan. Tuan Pat Kai. Pak Chong. Nah pas kerasukan, pas mediumisasi ngomong, akang ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya udah ya, nggak jawab aja. Wah, saya kayak ya udah aja. Ya apa? Kadang dianya juga si jin itu ngerti gitu, tapi manena susah ngomongin bahasa nutup orang kan cuman mana suka gue suka gue kan gini anggap oh iya gitu. Ini golongan-golongan yang akang kan maksudnya benernya yang dirasain sama akang yang masuk itu golongan jinnya jin Kafir. Kebanyakan Kafir dari situ. kafir, nggak ada yang muslim kan kadang-kadang orang Cina juga ada yang Iya ada jadi tapi kebanyakan kafir ada muslim gitu kebanyakan kafir semua. kafir. Susah dong ya ngobatinnya ya. Wah iya. Yang Yang aja ke rumah ikut ya gitu ya yang kru. Berarti nanti kalau ke sana mah harus bawa Buddha. Nanti nanu di kelenteng teh. Ustaz kelenteng teh. Ustaz kelenteng no biksunya. Berarti kan bawa biksu asuki. Ustaz mah mau ngaruhnya. Iya penulis lah. Ngalir ngidul mah ngomong deh ya. Ya sewanginya tau ya. Gitu ya kan ya. Tapi akang bisa berhasil itu kenapa gitu? Bisa disadari gitu pas yang mediumisasi itu dengan cara apa? Nah itu ya yakin aja makanya aku yakin. Kalau tidak benar-benar bisa ngajiin ke orang, tapi adanya nih dalam hati kita. Yakin aja, cobain aja. Lama itu pas. Iya lama emang tapi yakin hadirkan Allah dalam hati, hadirkan Allah dalam hati. Tapi dengan baca-baca amalan yang kita diberi jasa sama guru. Pas sadarnya berapa jam? Ada berjam? Nggak berjam-jam, 10 menit 5 menit, nggak berjam-jam. Wajib minta wajib. Ada banyak yang minta. Minta lupa. Aja. Misalkan diminta berarti kita menyembah ya. Nah itu kan itu disebutnya musyrik. Musyrik, itu kan menuruti kata-kata jin. Oke. Kan kita kan makhluk khalifah, makhluk yang sempurna di dunia. Nah, ya kenapa kita menuruti dia? Nih, Kang, oke kita ini dulu. Pas akang ini di kuburan Chinese ya. Lebih seram mana di kuburan lokal? Ya kuburan-kuburan orang-orang seperti kita kan Kalau muslim gitu. Kalau sepintas zohir sarang bangsa kita, kalau kelihatan ininya gitu loh, gitu loh ke makamnya. Ya, tapi kalau berbenturan aura, kencengan ini. Gitu. Pas di kuburan Cina kan melihat penampakan. Ada pocong. Ada orang. Di kuburan Cina ya? Ada. Wow. Orang Cina. Juga teh pampir anjing pampir mah bere duit pak cicing. Tapi yang masuk ini kuntau semuanya Cina. Oh, enggak ada. Mau ada kuntau ini. Maksudnya kun tahu seperti apa? Kuntau sebenarnya. Menurang mah Sunda mah silat lah. Kalau di Cina kuntau sebenarnya. Kumpul lah. Hantunya main kumpul. Nah ya. Kamu tahu baru aja. Ini tangan gini. Ada video. Gini. Oh, yang kemasukannya. Yang masukannya. Oh, jadi iya, jinnya. kungfu. Kungfu silatnya gitu. Kecak silat itu. Udah diturunkan si Bruce nih. Pada terus itu. Jetling harus bawa si jet. Nah, pas akan ke pemakaman muslim
pengalaman apa sih yang pernah dialami Akang gitu? Pernah di kemana gitu? Maksudnya pernah eksplor ke makan musim mana gitu? Kan banyak di sini di Oh Bandung. ya, maklum saya makan baru-baru ya gitu terjun dalam pihak YouTube, jadi belum meluas gitu, maklum lah. Oke, saya potong. Nih, Akang lebih suka dieksplor di outdoor atau di indoor? Oh, itu outdoor luar. Outdoor. Outdoor semua. Tapi kalau misal pengganggu makhluk astral itu lebih bahaya yang di indoor atau yang di outdoor? outdoor itu. Outdoor. Outdoor itu kadang-kadang kan itu kan sekelurahan CRT beda lagi kan, mau yang itu kayak di gedung nih. Itu Hanya- yang diamnya bukan 1 2 1 10 20 itu Ribuan. kalau rapi-rapi gedung kosong kayak gitu. Gitu. Jadi udah punya tempat sendiri-sendiri ya. Iya. Jadi nggak bisa makhluk yang lain yang di luar masuk ke dalam gedung, nggak bisa ya? Justru pada masuk. Oh. Jadi base camp semua kalau ada Ya kalau misalkan seperti ini ya kan. kosong, gedung. Misalkan ini ada gedung. Hmm. Terus kalau misalkan pastilah ada RT RW-nya ya. Hmm. Makhluk astral juga ada RT RW-nya, ada premana ya. Nah, misalkan ini gedung udah dikuasai sama 100 makhluk halus. Nih ada yang di luar yang mau masuk, pastilah dimarahin dong. Iya, kita Lu aspek dulu. Iya, kita paling gitu. Itu aspek dulu ya pasti kayak kita. Oh, Jadi jadi kalau nggak- masuk ini izin dulu ke RW kayak gitu. Oh, seperti itu Iya, juga. sama Oke. ada aturan-aturan itu. Tapi kalau di Otama bebas, Iya. mau manapun juga ada bisa libat. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim ya. Iya. Nah, pengalaman yang paling seram sama yang dialami sama Akang itu pernah bertemu sosok apa sih? Yang pernah paling ini paling yang paling penampakan, jadi bukan ada. obs gitu Iya. ya, tapi yang benar-benar real. Hmm. Maksudnya real teh Hmm. ya kelihatan seperti bayangan, seperti bentuk gitu. Ya bayangan mah ada, tapi Ada ya, Pak? kalau bikin ini enggak. Nah, alhamdulillah cuman ngobatin ya ya ke rumah datang kalajengking. Nah itu paling pengalaman yang ini Kalajengking kalajengking. binatang. Iya binatang itu. Ya, kalau kita ngobatin yang terkena sihir, kadang-kadang si dukunnya kuat gitu, balik lagi. Enggak, ya, enggak, ngobatin. gimana maksudnya kalajengking biasa? Iya datang ke rumah. Begitu saya datang langsung dibayar kontan gitu. Itu kalajengking asli, itu kalajengking Asli, orang bodohan. maksudnya perwujudan dari sepi. Iya, kelabang, kelajengking, Oh itu makhluk-makhluk yang ular, itu penyelaman jin. Gaduh, gitu ya betul. jadi kalau misalkan minta kalau ada kalajengking ke rumah gimana kan? Ke rumah ini Nah, studio. di sini ya Matiin atau gimana bagusnya? Kalau membahayakan matiin. ya matiin. Jadi Kalau- jelas. kalau udah ada hadis. Nah, udah ada saya hadisnya, takutnya kalau- resikonya, efeknya gitu. baca Ada kan? Nah, Sebelum kita matiin Nah, gimana baca. caranya gitu? baca dulu punya Al-Fatihah sama ayat kursi, tutup sama sholawat itu aja. Ya jangan sampai ada efek gitu. Ya makanya baca dulu. Ada Kita berlindung dampaknya. dulu kepada Allah kan. Kita kan sebagai Heeh. Muslim. Oh jadi jangan gebuk. Jangan, itu yang bahaya. Jadi nanti takut ada yang datangnya, misalkan yang datang kan itu kan anaknya, Nah, langsung dimatiin. iya. Pastilah orang tuanya ya marah, Iya marah. ngeganggu. Iya. Oh. Tapi hakikatnya itu ya kalau membahayakan manusia ya wajib dibunuh gitu. Oke, perbedaannya kalajengking hewan yang Sama. dari jin sama hewan jelmaan sama hewan yang real apa sih Pak perbedaan? Misalkan ular. Hmm. Ular perbedaannya dari apanya? Paling Dari ya apa? kalau setelah ini mah jarang-jarang aja gitu aja. Misalkan di rumah aman-aman saja, tapi kenapa bisa masuk gitu aja. Itu. Ada ular. Kenapa lagi terus datang lewat mana yang tidak masuk akal gitu aja. Oh, padahal udah aulia tertutup. misalkan gitu. Ah. Anehnya di mana tah gitu. Padahal aulia tapi bisa aja gitu. Oke, udah berapa menit sih? Setengah jam, Setengah jam. 38. Oke, nanti dikatakan. Oke, masih seru ya sahabat komjurik ya. Aduh, ini luar biasa ini. Ada edukasi tentang rukiahnya juga, ada pengalaman juga akan pas explore ke makam Cina. Minum misasina. Kuit tahu. Mapai kok ada loh. Ai kebayang ki. Ai Cincang salah nah gitu. sok didinya alamun didinya nya. Kacau. Iya, air gobatan aing misalnya ya.
Aing keasupan ku orang Cina. Aing ngomong Cina ayo dah Cina. Aing kumaha? ngomong sudah aing. Saya gitu kan, ada Cina maksudnya. Sunda cabut gue. Bener ya. Aduh. Ayo Pusing. Kang kapan-kapan kita collab lah explore ya. Insya Allah. Kebetulan kita juga mau live explore nih Kang di TikTok ya. Kalau YouTube mah kita paling ya YouTube mah video-video maksudnya bukan live gitu video. Nah kebetulan saya kedepannya mau live explore juga Kang, ada di TikTok namanya itu Wajar Misteri. Jadi ya bisa lah Kang bareng-bareng collab sama kerja saya sekolah sama Akang seperti itu. Ya Akang udah punya TikToknya? Belum. Nah rencananya mau bikin apa nih TikToknya judulnya? Ya. Yang mudah di apa? maksudnya yang Nama channel ini channel aja gitu. Ki Gareng. Oh Ki Gareng enggak banyak banyak tuh. KGA. Berarti KGA singkat. Kita bikin di sini. Oke kita bikin di sini ya. So akan bikinnya mau apa? Bagus. Nama ininya. Namanya Channel. TikTok ini bukan channel YouTube Ki Gareng Angga Baya. KGA. Ya boleh. PGA mah itu ya. KGA. Oh, KGA. KGA. Kaget ah. Simpel. Kaget ah. Kaget. KGA-nya. KGA misteri. KGA misteri ya. Insyaallah ya Kang ya. Siap. Jadi nih Akang juga Kang Dodi mana? Dik. Kang Didik pohon. Dik. Kang Didik juga nanti mau bikin TikTok. TikTok juga. Jadi beliau ini akan live explore juga. Jadi akan rencana nih kedepannya mau explore ke Bandung udah belum kubuk semua. Malum saya belum berduit itu. Itu menjadi baru belajar gitu. ya nggak apa-apa yang penting kita Jadi hobi. ya. Dulu. Nih jadi pas di Bandung itu ke ini pernah nggak Kang? Gimana? Rumah kentang mah nggak semuanya ya. Udah jadi kafe sekarang. Jadi kafe jadi kafe. Depan rumah kentang ayah rumah pajak nggak semuanya. Pasti. Nah, kalau nggak saya pernah dengar yang teman saya rumah gurita. Wah nggak bisa. Kenapa? Izinnya susah. Izin Izinnya. susah. Oh, izin. Karena katanya rumah kita tuh kemarin itu disalahgunakan. Iya. Yang jadi Padahal lukisan ada agama lainnya tuh. Maksudnya agama iya satanik. Iya. Ya seperti Memuja. Pemuja setan itu. ya Kristiani bukan, Islam bukan, Ya makanya ya kalau ngetes yang paling hot. Yang seperti itu. Jadi enak kalau masuk ke sana kan. Ya. Ini juga bebas begini weh. Tangan. Iya. Jadi itu syaratnya. Iya. Barang-barang. Cuman syaratnya susah. Izinnya maksudnya. Ya izin. Paling dulu saya juga pernah explore ke tempat-tempat ke Babakan Silwangi pernah. Oh belum nyoba. Itu kan belum. Itu Babakan Silwangi yang dekat kebun binatang Taman Paling Sari. BWS. Iya sebelum BBS. Oh. Sebelum BBS kan ini kan belokan. Iya, Nah, ada sebenarnya. itu kan terkenalnya Apa itu? dengan hantu Uci. Hantu Uci. Jadi Uci itu Anak kecil. anak kecil. Jadi Uci ini adalah anak kecil. Orang tuanya kan makan di restoran sama ya ayah ibunya gitu makan di restoran. Nah pas lagi makan si Uci itu bawa boneka panda. Ya namanya anak kecil lah main kan kebetulan si restoran itu dekat pinggir jalan. Pas main ketubruk sama mobil. Mati di situ. Nggak mati di sini. Jadi ini penjelasan juga ya. Jadi Uci itu nggak meninggal di sana. Cuman bonekanya hilang. Pas ketubruk bonekanya nggak tahu kemana. Nah sosok Uci ini almarhum Uci ini dibawa ke rumah sakit. Jadi pas sakaratul maut Uci ngomong gini, boneka saya mana? Iya. Nah itu. Meninggalnya di rumah sakit. Nah itu yang jadi korinnya yang penasaran. Nah, itu mungkin ya. Kalau lu pikiran. Benar, Iya. benar. Jadi bukan kalau jadi gitu, alam kalau kita masih penasaran di alam dunia, jadi korin. Gitu. Di dalam segala bidang penasaran apalagi tentang dendam. Itu lebih bahaya gitu. Nah, jadi cek sudah mah
kabawa ke alam kubur. Itu disebut Tuh. makanya jalan Siliwangi itu disebutnya belokan tengkorak ya. Jadi banyak kecelakaan karena kalau misalkan yang pakai kendaraan gitu pas belok selalu melihat ada boneka ngapung, terus ada anak kecil yang melintas. Tapi itu masih mitos sih. Yang nggak tahu yang pakai kendaraannya mabuk, arak naon itu apa kan. Tapi ya yang pastinya ya kalau misalkan mana harus zikir ya berdoa ya. Kita sebagai muslim kalau ke tempat-tempat angker, tempat wingit, ya nggak tempat angkat juga ya harus doa itu ya minimal bismillah, syahadat, sholawat, insya Allah ya setan-setan nggak bakal ini. Misalnya kalau pakai kendaraan kan kadang mikiran naon pas nah itu kan bisa kita karena mereka pikirannya mencari blank dalam hitungan detik bisa masuk ya lebih jeli lebih jeli. Jadi misalkan pas orang kosongnya nah masuk. itu Itu yang apalagi yang manipulasinya. banyak pikiran apa wah ini mah Oke kan ada yang mau diceritain lagi atau cukup? cukup aja. Cukup aja. Oke. Jadi gini ya buat sahabat penjurik, tadi kita udah lihat, udah dengar penjelasan dari Akang Dik ini. Akang Dik ini sekarang kesibukannya sebagai punya perusahaan roti ya. Rotinya apa itu namanya? Ada labelnya. Oh roti Kemal Di warung-warung isinya. isi warung-warung Berarti ada roti Kemal. Nah, ngaran Dik jadi roti Kemal kenapa? yang punya ininya kan punya dokunya ya. Oh gitu. Oh Kemal. Nah, saya yang punya Oke, tempat roti Kemal. Jadi buat kalian kalau misalkan belanja ke warung ada roti Kemal berarti ini yang buat Kang Dik. Terus Kang Dik ini sibuknya sekarang bergabung di mana? Kang Budi teh di mana? Kang Budiman. Abah Budiman. Abah Budiman. Padepokan Nurul Hikmah. Nah, Padepokan Nurul Ya. Hikmah. Oke, sama dengan Bisa ke jalan itu apa jalan Maras 3. Oke, jadi buat kalian yang ingin mendalami tentang ilmu kebatinan ya, datang aja ke Padepokan Nurul Hikmah gitu insyaallah gitu. Diburah. Abah Budiman baik, ramah gitu. Welcome gitu ya. Jadi, Begitu kalau pada sahabat yang mau ini ya hati-hati kalau pengen apa punya Belum, sesuatu. jangan dulu. Harus ini Kesan pesan terakhirnya, kesan pesannya ini buat sahabat komedi silakan. ya pesannya Tentang misalkan ada orang yang mau berburu masa Oh, muda iya. ingin seperti apa coba terangkan. ya intinya kita kalau ingin punya apa menaklukkan bangsa jin atau apa punya perbentengan gitu dalam apa arti ya kalau dolim ya kita harus punya guru gitu jadi biar ada pendamping benteng jadi tidak tembus ke hal-hal yang negatif gitu intinya gitu jangan sembarangan gitu. Amalan-amalan di YouTube itu Banyak ya. modam jin masih kafir masuk ke badan kita. Ya Bahaya. meskipun itu bacaan dalam Ayat bahasa suci, Arab, iya, misalkan bahasa- iya. tapi bahaya. takut ada Iya. misalkan jika orang misalkan aing uing kan beda ya. Iya. Aing Nah, uing. hanya Oh, iya. gitu matian gitu. Makanya. Padahal satu tapi misalkan aing Iya. uing kan itu ayat Iya. kasar. Halus. Aing yang uing berarti lemesna uing aing. Wing abdi gitu ya. Abdi. Gitu, Uing nama. aing ya aing abdi. Nah, abdi kan Aing terus, men ya. aing mah keur ka jin, Hmm. men abdi mah keur ka jelema. Mun jiga kitu nya Nah, ah. eta. Ya. Eta. Oh, Terus, gitu ya. Oke, mungkin itu kesan-pesan dari Kang Dik. Jadi buat kalian semua, buat sahabat komedi yang pernah belajar ilmu kebatinan atau ilmu spiritual Tanpa- sendiri tanpa pendamping guru. ya. Apalagi sekarang kan modern Wah, banyak gitu. modernnya lihat YouTube, Banyak. lihat Instagram, lihat Facebook. Oh ini harus diamalin ini supaya Apalagi ini, payu ke aww ya nah, itu maaf. bahaya. Apalagi yang apa ya kejawen. Jangan salah itu. Yang jauhkan. Oh, jangan jauhkan Nah, kejawen. Kejawen. Kejawen itu Kejawen. Ada yang jauhkan. Yang jauhkan dulu yang kejawen. Jadi ilmu kebal. bukan kebal. Jadi apa Yang kolaborasi bacaan Al-Qur'an sama Jawa bahasa Jawa semuanya kejawen. Oh iya ngerti Harus tahu. ngerti. Mantra lah, Nanti mantra gitu lah. kayak para sasti punya. Ya,
Beda ya, deh. beda. Mantra lah ini nama mantra. Jampe-jampe Di harupat. kalian di kidul nu jika kita. Tah nu gitu. Jampe-jampe harupat lah ini. Ini bapak. Jadi yang bagus ilmu hikmah. Pada dalam Al-Quran kan udah dicantumkan, udah ada. Berarti ilmu hikmah mah nggak pernah kolaborasi sama kejawen, nggak ada ya? Beda. Oh, nggak Makanya ada. makanya Itu yang jangan jangan menyamakan. menyamakan gitu. Beda. Kejawen sama ilmu hikmah beda. Oke, kita harus percaya sama ilmu hikmah ya. Jadi percaya. percaya. Nggak. Karena kan di ilmu hikmah misalkan kita pengen ke cewek nggak usah pakai ya pun kan semar mesem kayak gitu kan ada. Itu Ada, kan ada. di Al-Qur'annya. Ada. Nah, mungkin seperti itulah kayak bisa ke cewek baca surat apa? Yusuf. Itu kan ilmu hikmah. Iya. Benar nggak? Gitu. Cuman dirangkum lagi. Iya. Karena kalau surat Yusuf kan terlalu bisa panjang, Iya. tapi diambil yang benar-benar Iya. seperti itu mungkin ya. Iya. Salah nggak saya ngomong? Benar. Ayat 10. Oke gitu ya sahabat pemenjuri. Jadi jangan sembarang membaca mantra-mantra. Ayeuna aing anjir, aing menangkeun awewe terus menangna bencong. salah mantra namanya. Iya. Berarti kan ruginya. Kumaha ya. Jadi Jadi bencong. yakinnya Kalau- dia ke diri guys. Kalau pelet kasihannya antaranya emang wah Ngeket. ada efeknya. Ya pastilah ada efeknya. Jadi ada kayak pulsa. Durasi. Ada tekan. Ya, Tekannya ada. masa kerja yang Masa masa aktif mah seberapa bulan. Gitu pelet mah. Ya. Kayak susuk seperti itu ya. Iya. Kadang-kadang kan ada sekarang yang apa yang pasang susu pakai mantra-mantra, pakai baca-baca Al-Quran. Nah. Apa sih maksudnya? Gimana? Yang pasang susu terus pakai ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran. Maksudnya apa? Kejawen itu. Bisa Kadang-kadang kerjawan tapi Kalau- dah. Jadi kita mah dukun Kan- tapi mengatasnamakan. Nah, itu. itu saya yang heran gitu. Tapi Paranormal. Ya, Ya. ada paranormal. Ini mah kita buka sharing aja. Ada paranormal pasang susu terus baca-baca ayat Quran kan udah dilarang. Benar nggak? Iya jelas. Iya. Saya orang bodoh tapi saya pengen Iya. tahu makanya saya Iya. bertanya gitu. Benar nggak? itu bukan jalur hikmah tapi ilmu Bukan. hitam. Itu bertentangan nggak sama bertentangan dengan syariat Islam. Itu. Bertentangan hati-hati. Makanya apalagi yang kita ya maaf punya gangguan penyakit non medis terus datang kita yang ngobati tapi kalau kita tidak tahu dianya mintanya ke siapa bukannya sembuh makanya nambah nggak sembuh Iya, ada. iya benar. Bantuannya benar. kemana? Hmm. Dukun kemana? Kecil. Iya. Nah itu Betul. bukannya sembuh kan ada yang Iya. cager-cager wae bukan Karena apaan. pas misalkan gini saya sakit, saya diobati Ya. sama Akang, Hmm. terus nggak maksudnya nggak mempan, nggak sembuh. Terus orang tua saya panggil lagi yang lain. Nah, yang paranormal yang lain dan yang jiwa itu bawa kodam dia ya bawa. Iya kadang-kadang gitu. Jadi tapi intinya gini kalau berbicara dengan syariat Islam minimal dia sholat enggak. Kalau Islam gitu mungkin kan kalau Kristen maka iya minimal kumaha mainan sapa poe jeung nama gitu sholatnya kumaha dia menjamal Iya. syariat Islam kan gitu. Saya nggak salah ngomong kan benar kan Ki? Sekarang ada seperti itu ya Ki? Ada masalah susu, Dukun mahar. Nah itu benar. Banyak di Facebook. Ya. banyak jual beli gitu. Ya, kalau saya mah lebih tertarik sama tukang obat ya. Benar. Tukang obat bagus lah, mari. Jual isi. Banyak yang lalu. Ah, jual isi. Ayo, Jual isi. di batasan ku Tarigung. Ya. Kalau lewat kan dia. Tapi ada apa dan nomor itu juri Oh, itu mah tarik ya. Kamari ya, sama. Ayo pada kamu tuh loba jualan isi ya. Ayo jualan juri. Jualan juri. Juri kena mana? Jadi saya kenapa ya? Ya gini ya. agak orang yang baru wah di orang lalu itu. Sebenarnya maksudnya edukasi juga kan. Jadi biar anak-anak kecil yang maksudnya yang trauma sama kadang-kadang kan kalau baru mah tuh keluar maghrib bisa juri bari jeung teu nyaho sekolah juri nanti gak nyaho bener kita Tak ya terbiasa makanya Iya. saya sampai jadi biar nggak tremor gitu Iya, benar-benar. anak-anak Iya. udah tahu kan juri kayak nama nu dia bisa tiktokan oh ya hantu teh baik Iya. karena semakin kita percaya sama hantu hantu itu semakin mengelabui bener tuh Ya benar. Iman kita kuat. Jadi jin hantu itu hanya untuk diimani. Jadi jangan
takuti kamu lain cuek. nah Dikit cuek. nah Anjing aing Kalau dicuekin kita- era sorangan bener tuh. kalau kita takut Nah, ke gitu. bangsa dia makin berani sama kita. Coba Iya, aja. namun mulai semakin banyak semakin takut. Padahal warna-warna. Iya. Benar, pasti nah. Bukan saya menyombongin. Itu menurut pengalaman saya. Kalau kita takut, itu makin berani. Iya. Ya, Yang pastinya tapi kayak kitanya harus punya benteng gitu. ya harus punya benteng dan harus selalu Nah, ingat sama Allah. Nah, Jangan kita itu aja. ya jangan terlalu sombong juga. Nah. Karena kita harus percaya bahwa hidup di dunia itu enggak sendirian. Dan makhluk gaib juga ya. Iya. Jadi jangan sampai kita lengah. Orang ke sompra pas lengah juga berhubung ya salaman ya gitu kan. Ya orang selalu tetap fokus berikhtiar. Maksudnya ngedoa banyak ya. Oke. Cukup ya? Oke, masih banyak mungkin ini sangat seru banget ya podcast hari ini sahabat Komjuri. Sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol, cuman tadi udah ditelepon sama polisi dapur. ya itu ibu negara. Iya, tesieun ku juri. Sieun aku pemajikan. Manggeus KBG ya. Sok karesa gitu. Kumaha deui. Gitu ya. Sebenarnya masih seru ya. Iya, Kang, aduh. Kang Masih kene. Ya, mohon maaf gitu saya obrolannya kemana meni Iya. gitu karena pembawaan podcast saya seperti ini. Saya mah jadi netral gitu ya, nggak ada maksud harus ini, enggak, kita natural aja. Terima kasih banyak ya buat sahabat Komjurik. Mungkin kalian bisa menangkap hal negatif atau hal positifnya, boleh dipelajari. Tapi di acara podcast ini saya ya pengennya kalian tuh selalu melihatnya hal yang positif gitu. Ya kalau pengen belajar seperti apa yang dikatakan oleh Kang Dik, kita pengen belajar ilmu hikmah ya nggak bisa sendirian, nggak bisa nonton Boleh. di YouTube, nggak bisa ini, tapi kita harus ada gurunya, Guru, ya. harusnya yang bisa yang dijasahin gitu ya. Ya jika gua mau sekolah gitu, Nah, kayak sekolah. jika sekolah TK, SD, SMP. ya seperti ada tahapannya, nggak bisa Nah. langsung kita pengen yang ninggalin juri. Nggak semua orang bisa melihat, jadi saya nggak percaya semua orang bisa dibuka indah keenamnya seperti itu ya benar. Iya. Karena semua orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Oke. Terima kasih banyak sahabat Komjuri, selalu terima kasih banyak juga buat Kang Dik. Semoga channel YouTube-nya tambah berkembang, sudah sukses. Semoga TikTok-nya tadi apa TikTok-nya? KGA. KGA. Ya. Segera launching. Saya tunggu video-videonya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.